Halo semua, selamat datang di Autorider. KTM Indonesia melalui PT Pentajaya meluncurkan salah satu motor adventure-nya, karena mereka juga meluncurkan dua diantaranya, itu KTM Duke 200 dan Duke 250. Dan ini adalah KTM 250 Adventure. Kira-kira bagaimana impresi pertama kami soal motor ini? Selamat datang di Autorider dan selamat menonton. Oke, pertama kita bahas dulu dari segi desainnya. Tampilan KTM 250 Adventure ini mengingatkan dengan kakaknya, yaitu 390 Adventure. Itu terlihat dari bagian depan ini, dia desain lampunya meruncing ke bawah. Terus juga di bagian depan lampunya ini dia masih menggunakan bohlam biasa, tapi di sampingnya dia terdapat DRL. Lalu sebagai sebuah motor adventure, dia di bagian atas punya windshield yang cukup tinggi dan melindungi pengendara. Nah, ke bagian tengah dia memakai stang model telanjang dan juga menguatkan sebagai sebuah motor adventure. Dia di depannya terdapat pelindung tangan di kiri dan kanan, dan juga ini bentuk spionnya memang menggambarkan KTM sekali, yang tinggi dan juga bentuknya seperti ini. Ya, seperti layaknya sebuah jemuran. Tapi ya sudah lah ya, ini bisa diganti dengan yang model aftermarket. Di bagian tengahnya dia modelnya menyempit di sini. Jadi sebagai sebuah motor adventure, dia bisa, pengendara tuh bisa menjepit tangki dengan cukup enak. Di bagian belakang dia model joknya menyambung. Jadi antara jok pengendara dan juga penumpang dia tersambung, tapi di bagian tengahnya ini ada sedikit pemisah. Dan jok depannya ini dia agak panjang, lebih ke depan, supaya mungkin membuat pengendara bisa menjepit motor dengan lebih enak. Terus di bagian belakang dia menggunakan lampu yang sudah LED di bagian lampu belakangnya, dan juga begitupun dengan lampu sennya. Nah, di bagian belakang dia menggunakan dudukan plat nomor yang cukup tinggi, dan ini sepertinya bisa dilepas. Jadi membuat motor tampilannya bisa menjadi sedikit lebih sporty. Lalu bentuk knalpotnya dia mengotak seperti ini. Ya, secara keseluruhan dia mendukung performa, maksud saya mendukung penampilan dari motor secara keseluruhan. Oke, secara dimensi motor ini punya bobot kering 156 kg. Tapi gimana ketika saya menduduki motor ini? Tinggi saya 175 cm dan motor ini punya tinggi jok 855 mm. Jadi untuk tinggi saya yang 175 cm dia masih menjinjit. Tapi ketika berdiri dengan satu kaki dia bisa menapak dengan sempurna. Tapi kaki saya terlihat sangat lurus. Nah, sebagai sebuah motor petualang dia memiliki ground clearance setinggi 200 mm. Oke, lanjut ke bagian kaki-kakinya. Di bagian depan dia pakai suspensi upside down WP Apex 43 mm dan rodanya menggunakan pelek ukuran 19 inci dibalut ban 100/90 di bagian depan. Jadi dia menggunakan ban model dual purpose. Lalu di bagian belakang dia pakai suspensi monoshock yang juga dari WP Apex, dan bannya dibalut dengan ukuran 130/80 ring 17. Kedua ban ini menggunakan merek dari MRF. Bagian pengeremannya dia di depan memakai ukuran 320 mm dan di belakang 230 mm. Kedua cakram tersebut dijepit dengan kaliper 4 piston radial fix kaliper di depan dan single piston floating kaliper di belakang. Dan kedua rodanya juga sudah memiliki fitur dual channel ABS. Oke, itu tadi kita sudah bahas soal desain, lalu kaki-kakinya. Sekarang yang terpenting adalah area dapur pacunya. KTM 250 Adventure ini dibekali mesin 248,76 cc 4 tak 4 katup DHC 1 silinder dan standar emisinya yang sudah Euro 6 nih.
Nah, terus mesin ini menghasilkan tenaga hingga 29,5 daya kuda pada 9.000 rpm serta torsi 24 Nm pada 7.500 rpm. Oh ya, keseluruhan tenaga tadi sudah dipadu dengan sistem transmisi yang juga dipadu fitur assist and slipper clutch. Tidak seperti KTM 390 Adventure yang sudah punya fitur quick shifter. Oke, kita lihat yang ada di dashboard dari KTM 250 Adventure. Dia di stang sebelah kanan masih sama seperti motor pada umumnya, ada engine cut off, lalu ada starter. Sebelah kiri ada klakson, lalu lampu sen, dan juga lampu jauh, lampu dekat, dan di depannya sini ada tombol pass beam. Semua saklar ini juga menyala seperti jajaran KTM pada umumnya. Nah, ini di bagian tengah, coba kita lihat ada panel instrumen full digital. Jadi di samping kiri kanannya kita lihat dulu, ini ada indikator lampu sen, lalu ada check engine, ABS, indikator netral, lalu ada ini peringatan ketika kill switch masih menyala atau standar turun, dan ini ada tekanan oli, lalu di bawahnya ada indikator lampu jauh, dan ini sebelah kanan indikator shift light. Nah, di bagian tengahnya ini dia ada speedometer, lalu juga ada info. Nah, kita coba dengerin suara mesinnya kayak apa. Nah, sini ada tanda side stand switch-nya masih turun. Nah, di atasnya ada posisi gigi. Oh. Nah, di bawahnya ini ada rata-rata kecepatan. Lalu ini ada trip juga. Ini indikator ABS. Dan ini info ketika motor akan berjalan. Jadi ini ada side stand switch atau kill switch belum dimatikan. Nah, buat pertama dirasain, motornya sih enteng, walaupun pakai mesin 250 cc ya. Terus juga suspensinya sih, suspensi ciri khasnya KTM banget. Dia tuh empuk, terus juga agile banget motornya. Tuh, buat dipakai adventure atau berkendara harian sih, harusnya nyaman banget. Nah, ini kayak buat meliuk-meliuk gini sih enak motornya. Jadi mungkin kalau yang pengen nggak seberat KTM 390, jadi 250 ini sih cocok banget dipakai buat riding harian. Oke Riders, itu tadi semua bagaimana impresi kami terhadap KTM 250 Adventure ini. Dan tadi kita juga udah sempet coba di sekitaran sini walaupun cuma sebentar ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu rasanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika ada sesi test ride dari motor ini. Jadi kita akan bahas dari konsumsi bahan bakarnya, lalu juga akselerasinya. Jadi video ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga terima kasih yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!